Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB buka suara terkait Bupati Pati Sudewo yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau TTKPK soal dugaan suap pengisian jabatan perangkat desa pada Senin 19 Januari 2026. Koordinator AMPB Harno mengaku jika dirinya merasa sedih sekaligus lega. Ia sedih lantaran saat ini wilayah Pati tengah dilanda banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, sementara pejabat justru diduga terlibat korupsi. Namun di balik kesedihan itu, Harno mengaku ada perasaan lega mendengar OTT Bupati Pati Sudewo. Tindakan yang diambil KPK bak membayar seluruh perjuangan AMPB yang sudah berkali-kali ke Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di gedung KPK untuk menuntut Bupati Sudewo. Sebagai informasi, kabar mengejutkan datang dari KPK pada Senin 19 Januari. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Di balik riuh berita nasional tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, kelompok yang selama ini paling vokal menuntut KPK menangkap Sudewo, menyuarakan perasaan mereka. Koordinator AMPB yakni Harno mengatakan jika dirinya merasa sedih sekaligus lega. Ia sedih sebab saat sebagian wilayah Pati sedang berjuang melawan genangan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, pejabat daerah justru diduga melakukan tindakan korupsi. Baginya berita korupsi di saat rakyat sedang kesusahan adalah suatu ironi pahit. Namun kesedihan itu bersanding dengan rasa syukur. Bukan rahasia lagi jika selama ini AMPB telah berkali-kali menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung KPK. Harno mengakui ada semacam kelegaan bagi teman-teman di aliansi. Menurutnya kerinduan akan pemimpin yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah motor penggerak perjuangan mereka selama ini. Bagi AMPB, peristiwa ini justru menjadi titik awal untuk bersih-bersih birokrasi, dan Harno menekankan pihaknya akan terus mengawal jalannya roda pemerintah di Kabupaten Pati agar penyakit serupa tidak kembali menjangkiti para pemangku kebijakan. Ia berharap peristiwa OTT ini menjadi yang terakhir, sekaligus pelajaran berharga bagi siapapun yang nantinya memimpin Pati. Bang, jangan dihalangin, Pak. Pak, ketangkep juga akhirnya, Pak. Pak, ketangkep juga akhirnya, Pak. Apa sih? Oh, ini Aja, Pak. Bang, jangan dihalangin, Pak. Selesai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 19 Januari 2026, Bupati Sudewo langsung menjalani pemeriksaan awal di gedung KPK Jakarta Selatan pada Selasa 20 Januari. Sudewo tiba di gedung anti rasuah pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Ia tampak turun dari mobil Kijang Innova dengan gaya santai, hanya mengenakan sandal, celana jeans berwarna biru dongker, kaos polo putih berbalut jaket bomber hitam. Tangan kirinya tampak memegang topi hitam bermerek Alo, dan sebagai informasi Bupati Pati tersebut ditangkap terkait dugaan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa yang melibatkan sejumlah pihak. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Danang Triatmojo. Ya baik, Bupati
Bupati Pati Sadewo tadi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada nomor Kafling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa siang tadi sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sudewo digelandang ke KPK setelah pada Senin malam menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. Saat turun dari mobil Kijang Innova tadi, Kijang Innova ini berhenti persis di sebelah lobi. Kemudian Sudewo terlihat hanya mengenakan sandal, celana jeans biru dongker, kaos polos putih ditutup jaket bomber hitam, dengan tangan kiri memegang topi hitam bermerek Alo. Saat berjalan menuju lobi tadi, Sudewo hanya membisu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Dia hanya masuk langsung menuju lantai 2 gedung KPK. Sesekali Sudewo juga memperlihatkan gestur namaste atau salam namaste yang mengepalkan kedua tangan bagian atas begitu. Kemudian terkait pemeriksaan Sudewo hari ini setelah diterbangkan dari Jawa Tengah ke Jakarta, tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap politikus Partai Gerindra ini berkenaan dengan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa. Budi menyebut Sudewo diduga mematok angka tertentu untuk sebuah jabatan. Angka ini ditawarkan kepada pihak yang berminat mendapat jabatan incarannya tersebut. Budi mengatakan pengisian jabatan ini meliputi posisi untuk kepala urusan, kepala seksi, dan sekretaris desa. Kemudian perihal pemeriksaan yang dijalani Sudewo hari ini, total tadi Sudewo juga digelandang ke KPK dengan 7 pihak lainnya. Dalam rombongan mobil sekitar ada 8 mobil Avanza Reborn warna hitam yang tiba di KPK. Terlihat juga Sudewo digelandang masuk ke gedung KPK disusul 3 orang lainnya, sementara 4 orang lainnya tidak nampak masuk melalui lobi. Tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menerangkan bahwa 8 orang yang digiring masuk ke gedung anti rasuah ini adalah pertama adalah Sudewo selaku Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Keterangan lebih lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar KPK pada sore nanti. Perihal kronologi operasi senyap yang dilangsungkan di Pati, Jawa Tengah, Sudewo, menurut maksud kami KPK belum bisa menjabarkannya secara lengkap. Informasi atau keterangan resmi yang disampaikan KPK baru akan diutarakan pada konferensi pers yang berlangsung pada sore nanti. Sedangkan soal barang bukti, juru bicara KPK juga mengatakan penyidik ikut mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dengan pecahan rupiah dengan nominal miliaran rupiah. Informasi lebih detail juga akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers sore nanti. Saat ini KPK masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti dan keterangan para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum dan pihak lainnya, termasuk Sudewo, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Konferensi pers mengenai status hukum ini juga akan disampaikan pada sore nanti mengenai kejelasan status hukum dan para pihak yang terjaring OTT. Demikian. 3 doang, 4. 5 bang. Oh banyak tuh. 6. Ini aja bang. Bang, jangan dihalangin bang. Pak, ketangkep juga akhirnya pak. Pak, ketangkep juga akhirnya pak. Pak,
Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para pihak terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Madiun. Tadi malam 9 orang sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. 9 orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau wali kota Madiun, yang 2 dari ASN dan 6 diantaranya adalah dari pihak swasta. Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini uang sejumlah ratusan juta rupiah. Nanti tentunya akan kami sampaikan pada saat konferensi pers. Terkait dengan perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan oleh kepala daerah wali kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase ya, menggunakan modus-modus CSR. Nah, nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan ekspos, artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Namun siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Tapi kemungkinan besar dari 9 yang di OTT itu menjadi tersangka atau ada kemungkinan lain? Ya nanti kita akan sampaikan siapa saja yang kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka. Mata uangnya asing atau rupiah? Ini ijon bukan sih mas? Bukan. Jadi ini terkait dengan penerimaan oleh bupati dengan modus CSR dan beberapa izin itu izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan pemerintah pemerintah kota Madiun. Tapi kalau nilai pastinya kira-kira berapa sih mas penerimaan itu? Nanti kami akan sampaikan karena ada beberapa penerimaan aja juga ini yang masih akan terus didalam. terkait dengan Bupati Pati? Ya, kemudian terkait dengan Pati dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pati. Pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada kasih atau kepala seksi, dan ada juga jabatan sekdes atau sekretaris desa. Itu penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Mas, keluarga yang diamankan dari ada 1 koper itu, mas. 1 koper itu apa masih ada isinya apa saja dokumen-dokumen atau? Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Mas, kalau yang untuk yang desa tadi itu untuk berapa jabatan di yang untuk pengisian jabatan itu untuk di berapa desa gitu? Ya, itu nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja, berapa desa, berapa jabatan, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Kalau untuk setiap jabatan itu kira-kira dipatok berapa sih? Ya, termasuk itu. Jadi setiap jabatan itu ada nilainya juga, nilai yang dipatok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.